Perkenalkan, nama saya Indi Antarawan Sagi. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Morenim, Kabupaten Morenim, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya adalah merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Sebelum pembelajaran kita mulai di pagi hari ini, Bapak akan mengabsen anak-anak itu terlebih dahulu ya. Siap, gerak. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Adil Setiawan, ada. Antini, Ardiansa, Juliana, oh, sakit. Sudah berapa hari Juliana sakit? Baru ini. Oh, nanti bisa besok bersama ya. Ya. Ada yang tahu sakit apa? Oh, belum tahu, belum besok ya. Jadi nanti kita jam terakhir, ada jam pelajaran kita besok sediakan berbanyak. Selebihnya ada semua? Ada semua, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru, di mana pada minggu yang lampau kita telah belajar tentang konsep ekonomi dalam Islam. Dan pada minggu ini kita akan memasuki pembelajaran yaitu pernikahan di dalam Islam, ya, pernikahan di dalam Islam. Siapa yang sudah tahu apa itu pernikahan dalam Islam? Oh, belum tahu ya. Tapi pernah melihat dari aksi nyata? Pernah ya? Mungkin ada tetangga kita, ada ayah kita, ada kakak kita yang pernah melakukan prosesi akad nikah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hal itu. Namun sebelumnya kita akan sedikit terlebih dahulu supaya kita sama-sama semangat untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini, ya. Kemudian berikutnya di situ ada kata panjang dan ada kata pendek. Pada saat ekspresi panjang, berarti tangannya sama-sama dipanjangkan. Pada saat dipendek, sama-sama pendekkan. Posisi kita dalam keadaan berdiri. Silakan anak-anak sekalian berdiri. Kita untuk kita. Ya, nanti pada saat panjang berarti dia panjang, pada saat dia pendek berarti kita menggunakan tangan yang pendek. Sama-sama kita lihat layar. Sama, 1, 2, 3. Ya. Bergoyang dengan apa? Bergoyang, jangan semangat. Tangan panjang, panjang.
hari ini benar-benar kita semangat lagi. Tunggu semangat sebagaimana biasanya kita mau belajar di titik nol. Dan di pagi hari ini kita semua akan mengikuti pembelajaran baru, yaitu pernikahan di dalam Islam. Baik teman-teman sekalian, Bapak akan membacakan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Yang pertama, mengikuti pelajaran dengan aktif. Yang kedua, mengangkat tangan bila bertanya. Yang ketiga, menghormati orang lain saat dia berbicara. Yang keempat, berlaku sopan dengan guru dan sesama teman. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai di pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran desktop learning, maka murid dapat yang pertama yaitu menganalisis, mengevaluasi ketentuan pernikahan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, mensimulasikan rukun pernikahan di dalam Islam. Itu tujuan kita belajar di pagi hari ini. Berikutnya, oke, pengertian pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti berkumpul atau bersatu. Sedangkan menurut istilah syarak atau hukum, maka nikah itu berarti melakukan sesuatu akad atau perjanjian untuk menjadi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ya, serta menghalalkan hubungan suami istri antara mereka keduanya dengan dasar suka sama suka, ya, demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang pernikahan. Berarti di situ nanti akan ada proses yang sangat sakral sekali, yaitu dinamakan dengan ijab dan kabul. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya, dalil tentang pernikahan. Sebenarnya banyak dalil bercerita tentang pernikahan, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Di sini salah satunya adalah surah Ar-Rum ayat 21. Bapak baca sekali, anak-anakku sekalian juga ikuti. Nanti anakku mampu juga mengucapkan dan membaca ayat ini dengan baik dan benar. Bapak sekali, anak-anakku sekalian juga sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Ya, setelah Bapak membacakan ini, ada siswa yang bisa bantu Bapak untuk membaca ulang. Satu. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, masalah kasih tepuk tangan. Dasar-dasar yang lain sebenarnya masih banyak, baik itu hadis dan lain sebagainya. Seperti yang pernah diutarakan dalam sebuah hadis, an-nikahu sunnati. Amar rohiba
an sunnati falaisa minni. Masih banyak dasar yang lain yang menunjukkan bahwa itu adalah dalil-dalil tentang ayat Al-Quran yang bercerita tentang pernikahan di dalam Islam. Minimal anak itu tahu dalil-dalil dan dasarnya bahwa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Quran dan juga ada yang berdasarkan Al-Hadis. Adalah mubah. Ya, berkenaan tentang hal ini hukum nikah ada 5: mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Kita ulang 1, 2, 3. Mubah, sunnah, wajib, makruh, haram. Anak-anak sekarang nanti bisa mengaplikasikanku kalau saya nikah sekarang maka termasuk dalam kategori makruh. Ya, seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Berikutnya lagi tujuan pernikahan di dalam Islam. Yang pertama, kita sampaikan sini untuk memperoleh rasa cinta kasih dan sayang. Ayat pertama bercerita tentang mawaddah warahmah. Ada mawaddah warahmah. Berikutnya lagi untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman di dalam hidup. Yang berikutnya memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir untuk mewujudkan keluarga yang tentram, aman, damai, bahagia baik dunia maupun di akhirat. Ya. Yang menganggap agar kita menjadikan permasalahan berdoa dan bahasa untuk Pernikahan itu kan ada di dalam Islam. Baik, lanjutkan. Nah, Ya, silakan. dalam pernikahan itu ada yang termasuk sudah kan, Pak? Ya, baik. Pak, aku tuh kurang paham apa juga. Jadi bisa tolong menjelaskan apa yang dimaksud dengan idah dalam pernikahan. Oh, baik, pertanyaan yang bagus sekali. Idah. Oke. Adakah anak sekalian yang bisa menjawab kata idah? Boleh menggunakan bahasamu sendiri atau sepengetahuan kalian semua? Ada? Baik, kalau tidak ada Bapak jawab ya. Idah berasal dari kata hayatu idah. Idah itu bermakna masa tunggu. Berlaku bagi perempuan. Berarti di situ berlaku bagi seorang perempuan. Berlakukah bagi seorang laki-laki? Tidak. Idah itu tidak berlaku bagi seorang laki-laki, tapi berlaku bagi seorang perempuan. Berapa lama masanya? Itu masa tunggu bagi seorang perempuan yang tinggal, baik tinggal mati, karena mati atau karena cerai. Jadi cerainya ada 2 macam, ada yang cerai karena mati dan yang ada cerai karena hidup. Jadi kalau cerai hidup artinya dia berpisah, kalau dia cerai mati berarti dia suaminya meninggal. Maka masa idah bagi seorang perempuan yang dicerai baik mati maupun hidup itu sama-sama 4 bulan. Kelompoknya ada 6 atau 7. Yang ini balik ke sebelah kanan. Yang kelompok ini juga balik ke sebelah situ. Nah, nanti kalian balik ke sebelah ini. Oke. Nah, yang ini silakan berlawanan arah juga. Buat nama kelompoknya, nama siapa kelompok itu silakan kita berikan untuk merealisasikan pemahaman kita tentang pernikahan di dalam Islam ini. Ya, boleh kalian menunjukkan hasilnya dengan PDB, boleh kalian menunjukkan hasilnya dengan demonstrasi yang seperti tadi. Yang penting kalian memahami apa itu makna pernikahan di dalam Islam. Kemudian juga boleh kalian juga tunjukkan di tempat kerja atau di kertas kerja itu boleh.
Nah, jadi tinggal kalian memilih yang mana yang pemahaman anak sekalian yang bisa mengerti tentang pernikahan di dalam Islam, sehingga kalian tahu dan maksud tujuan daripada pernikahan di dalam Islam. Silakan untuk bekerja kelompoknya. Silakan. Depet. Tinggal lihat aja, nanti ya. Ingat itu. Kelompok sama. Kalimatnya Yes. Baik, dari kerja kelompok yang ada, yang ini pengembangan begini ya. Pokoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya. Oke, 8 orang. Lanjut, ini juga. Nah, berarti yang ini dicatat apa yang akan kalian simulasikan, apa yang akan didemonstrasikan di channel seperti ini, dan di seperti itu juga channel. Kalau untuk mempelai kelompoknya yang mana? Mempelai laki-lakinya yang ini, perempuannya yang itu. Jadi kalau yang menikahkan, ya. Oke. Baik, ada kelompok yang sudah mau maju tampil untuk hari ini. Boleh menggunakan? Nah, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 4 akan mempraktekkan tentang ijab dan kabul. Berikut nama-namanya: Reza Saputra menjadi wali perempuan, Reza Pratama menjadi saksi 1, Cinza Aditya saksi 2, Taura Kuswara calon laki-laki, Ria Yurusdini calon perempuan, dan Triana ibu pengantin laki-laki. Baik. Silakan dimulai dari kelompok 4. Ya. Berperan sesuai dengan iurannya masing-masing. Siapa perempuannya, siapa laki-lakinya. Baik. Mau diingatkan lagi. Ya. Pasalnya boleh kalian terima dari yang ini selain mas atau menggunakan yang benar ini kata sejarah ada sekat dan masalah. Ya, terlebih dahulu sebelumnya didahului dengan istighfar
Astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali, kemudian diikuti dengan syahadat baik satu memperolehkan wajib kalau memulai berbuat. Baiklah, sebelum melakukan hijatan kabul kepada kedua mempelai, dipersilakan melafazkan 3 kalimat istighfar dan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Taurah Koswara. Ya, tangannya didekatkan berdua. Ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Taurah Koswara bin Agus, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anakku Yai Mustini bin Anton dengan mas kawin 90 gram emas dan seperempat al-salat dibayar tunai. Sampaikan nikah dan kalian dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Perkenalkan dulu nama-nama keluarganya. Oke, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 1. Nama saya Atan Jaya. Saya Arya Putra. Di sini kami akan membahas mengenai ketentuan Islam, ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Materi yang akan dibahas: 1. Pengertian ketentuan pernikahan dalam Islam. 2. Syarat-syarat pernikahan dalam Islam. 3. Tata cara pelaksanaan dalam Islam. 4. Keutamaan pernikahan dalam Islam. 5. Peran wali pernikahan dalam Islam. 6. Kesimpulan. 1. Pengertian ketentuan pernikahan dalam Islam. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan aturan dan ketentuan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Ketentuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak menikah agar pernikahan tersebut sah di mata agama. Selain itu, Islam juga mengatur tentang perceraian dan warisan bagi pasangan yang telah menikah. Keutamaan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah sebagai sarana untuk memperoleh keturunan yang soleh dan soleha, serta untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain itu, pernikahan juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, pernikahan juga dianggap sebagai salah satu bentuk jihad karena pasangan yang menikah akan saling membantu dan mendukung dalam jalan kewajiban agama. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk menikah sejak usia yang tepat dan memperhatikan ketentuan pernikahan yang telah ditetapkan. Peran wali nikah dalam pernikahan dalam Islam. Wali nikah merupakan orang yang bertindak sebagai perwakilan keluarga untuk memberikan persetujuan atas pernikahan tersebut. Peran wali nikah sangat penting dalam pernikahan dalam Islam karena ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan memenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan, ketentuan pernikahan dalam Islam sangat penting untuk dipahami oleh setiap pasangan yang hendak menikah. Cara-cara pernikahan, tata cara pelaksanaan, serta peran wali harus dipenuhi agar pernikahan tersebut di mata agama sah di mata agama. Pernikahan dalam Islam memiliki banyak keutamaan. Selain itu juga Islam sangat mendorong umatnya untuk menikah sejak usia yang tepat dan memperhatikan ketentuan pernikahan yang telah ditetapkan.
inilah materi mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT yang telah kami sampaikan semua bahwa mengharapkan kita dapat mengambil suatu kesimpulan atau kesimpulan. Baik, dari rukun nikah tadi ada berapa syarat dari rukun nikah? Yang pertama, ada 5. Siapa saja? Calon suami. Calon suami istri. Yang 3, wali nikah. Yang 4, saksi. Yang 5, Bapak harapkan dari rukun nikah ini kita bisa memahami dengan baik dan benar. Nanti ke depan, pada minggu depan kita akan lanjutkan materi yang baru tadi. Bapak harap kalian dapat mengaplikasinya, dapat menerima bahwa ini nanti selayaknya ke depan akan dilakukan oleh seorang muslim. Karena Rasulullah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Itu saja pertemuan pada hari ini. Baiklah, sekarang kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita pulang, silakan keberangkatan dari PP. Ya, Bram, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak sekalian. Silakan dari kelompok 1 pulang terlebih dahulu. Silakan kelompok 1.